nama saya Lambert Tumanik, penjabat Kepala Desa Rainawe, bahwa kita perlu adakan peremajaan aparat, sehingga dalam perjalanan itu kita mau tidak mau, senang tidak senang harus adakan peremajaan. Sehingga setelah kemarin kita tempel itu nama, mungkin yang dari aparat lama dong tidak terima, sehingga mereka mau ke kantor desa. Saya kira itu saja yang perlu kita garis bawahi. Oke, Bapak, terkait pemberhentian ini, apakah ada rekomendasi dari pihak kecamatan atau sesuai dengan aturan? Sebenarnya itu ada rekomendasi dari pihak kecamatan, namun ada hal-hal tertentu yang dari kami sendiri yang merekrut itu anak-anak dong. Ada 1-2 orang yang ijazah SMP, sehingga Pak Camat tidak bisa mengeluarkan rekomendasi. Bapak, ini isu yang mencuat, Bapak, bahwa pemberhentian ini atas dasar dari tim, ada desakan-desakan dari tim. Ini menurut Bapak bagaimana supaya biar isu yang mencuat ini jangan terlalu melebar? Tidak ada seperti itu. Kita fokusnya itu untuk peremajaan aparat desa. Tidak ada tekanan dari A, dari B. Saya kira seperti itu. Mungkin himbauan sedikit untuk masyarakat Rainawe untuk terkait persoalan ini. Himbauannya artinya kita ini sama-sama dari masyarakat desa Rainawe itu perlu menahan diri, perlu adakan refleksi diri untuk ke depan. Itu kita harus sama-sama untuk memajukan desa Rainawe. Pas, Bapak, pemberhentian aparat desa yang kemarin sempat terjadi penyegelan kantor desa ini, kira-kira mungkin kami minta penjelasan dari Bapak selaku Ketua BPD seperti apa sehingga terjadi penyegelan kantor desa. Terkait dengan pemberhentian perangkat desa Rainawe yang terjadi pada hari kemarin, itu karena penjabat kepala desa Rainawe atas nama Lambertus Manekiso membuat SK pengangkatan dan pemberhentian terhadap perangkat desa Rainawe tidak berprosedur, artinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pengangkatan perangkat desa sesuai dengan regulasi Kemendes harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan-persyaratan untuk diangkat menjadi perangkat desa. Itu kepala desa tidak pakai, penjabat kepala desa atas nama Lambertus Manekiso tidak pakai persyaratan itu, tapi SK itu dibuat seakan-akan ada kepentingan politik di dalam, politik tahun 2020. Sehingga beliau mengatakan di depan orang banyak bahwa kemarin ada warna hitam dan warna putih, kamu warna apa? Maka saya sebagai Ketua BPD, saya merasa bahwa SK yang dikeluarkan oleh penjabat kepala desa Rainawe itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka itu dibatalkan. Nah, Bapak, ini saat pemberhentian aparat lama dan pengangkatan aparat baru ini, apakah ada informasi juga dari kepala desa kepada Ketua BPD? Tidak ada. Yang sesungguhnya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Rainawe, seorang penjabat kepala desa atau kepala desa dia harus koordinasi dengan BPD atau rapat musyawarah bersama BPD. Ternyata itu tidak dilaksanakan, saya tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba muncul SK pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Rainawe. Bapak, total pemberhentian aparat desa itu ada berapa banyak, Bapak? Ada 15. Sudah koordinasi ini ke pihak kecamatan untuk mendapat rekomendasi? Setahu saya tidak mendapat rekomendasi dari camat. Dan juga
SK-nya dibuat pada tanggal 10 Januari 2022, baru diterbitkan pada bulan Maret kemarin, tanggal 9 Maret 2022. Bahkan baru ketik juga di dalam kamar, ini ruangan kepala desa. Nah Bapak, kira-kira langkah ke depan untuk terkait persoalan ini seperti apa? Langkah yang terbaik menurut saya sebagai ketua BPD ini, karena SK kami sudah buat penolakan atau pembatalan, sehingga penjabat kepala desa Rainawe juga menurut saya itu sudah menciptakan dua kubu. Ya. Jadi untuk SK mau batal atau tidak batal, kita serahkan kepada pihak yang berwenang. Tetapi langkah yang diambil BPD itu yang tadi Bapak sampaikan. Kalau langkah yang diambil BPD membatalkan SK itu, karena tidak berprosedur. Kalau tindakan lebih lanjut, kita serahkan kepada pemerintah kabupaten, pihak yang berwenang. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kami sudah berupayakan untuk diselesaikan dengan pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Jadi kemarin itu kantor desa sebenarnya tidak sempat disegel, hanya dikunci sementara karena ada sedikit gesekan antara pejabat yang baru dengan pejabat yang lama. Sehingga begitu saya muncul di sini, saya bilang kantor jangan disegel karena ini tempat pelayanan publik. Ya. Boleh kita selesaikan, mungkin di atas penjabat masih ada pejabat-pejabat yang lebih tinggi, kita cari jalan keluar. Seperti itu. Langkah-langkah yang kami sudah lakukan, pertama kami membuat pernyataan sikap tertulis ke Bupati Malaka dengan tembusan ke Ketua DPR, Wakil Bupati, PMD, Kabakpen, Inspektorat, dan saya sendiri dengan beberapa teman hari ini juga ke DPRD Kabupaten Malaka untuk sampaikan ke Komisi A bidang pemerintahan supaya segera mengambil tindakan untuk mencari solusi. Dan mereka sendiri tadi sudah katakan bahwa besok tanggal berapa ya? 11 akan turunkan pihak dinas PMD untuk klarifikasi di kantor desa Rainawe. Terkait dengan pergantian aparat desa ini sebagai tokoh masyarakat seperti apa? Jadi pergantian aparat desa sebenarnya tidak masalah karena jabatan itu bukan abadi. Siapa saja bisa menjabat jadi pejabat. Hanya persoalannya sekarang, kemarin SK yang dikeluarkan dengan nomor SK 02 tahun 2022 oleh penjabat kepala desa Rainawe itu menurut penilaian kami tidak melalui prosedur. Pertama, sesuai dengan Permendes bahwa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, pertama harus bentuk tim seleksi di tingkat desa. Kurang lebih terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang anggota, 3 orang. Dan ini tidak dilakukan oleh penjabat kepala desa Rainawe. Yang kedua, persyaratan lain, misalnya menyangkut pendidikan. Punya ijazah atau tidak orang-orang yang terbitkan SK-nya. Ini juga tidak diketahui oleh masyarakat umum. Sehingga kemarin ada aksi. Yang lain lagi, pemberhentian dan pengangkatan perangkat baru dan lama itu BPD bersama anggota, ketua BPD bersama anggota tahu atau tidak. Karena pergantian perangkat desa itu harus dapat persetujuan dari BPD, karena dia adalah mitra kerja kepala desa.
Setelah kami konfirmasi dengan pihak BPD, BPD tidak tahu. BPD tidak tahu. Yang berikut, pengangkatan perangkat desa baru tidak melalui musyawarah mufakat dengan masyarakat. Ini hanya mereka bikin SK secara diam-diam, lalu ditempelkan di kantor ini. Sehingga masyarakat kemarin mengamuk, sampai rabik-rabik itu SK yang penjabat tempelkan di tembok. Seperti itu.